Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagaimana strategi Polri untuk menegakkan aturan larangan mudik di tahun ini? Sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. Pak Sambodo, selamat siang. Ya, selamat siang Mas. Ya, Pak Sambodo, apakah bisa dipastikan Pak bahwa seluruh jalur yang mengarah menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Barat keluar dari wilayah Jakarta ini sudah pasti akan melalui penjagaan dari pihak Polri? Ya, kami sudah melakukan mapping dan pendataan terkait baik jalur utama, jalur tol, jalur arteri maupun jalur tikus. Sementara ini memang yang kemarin sempat dikutip oleh beberapa media ada 8 pos, itu hanyalah di jalur utama, baik di tol maupun di arteri. Tapi di luar itu kami juga sudah mulai melakukan pendataan kurang lebih sekitar 16 jalur yang nanti juga pada saatnya akan kita jaga jalur-jalur seperti misalnya jalur dari Bekasi ke Kerawang yang lewat jembatan menuju ke arah Tanjung Pura dekat irigasi Kalimalang. Kemudian jalur Cibarusah, kemudian jalur-jalur dari Tangerang menuju ke Provinsi Banten. Nah ini semua nanti akan pada saat akan kita bagi mana yang dijaga oleh Polda, mana yang dijaga oleh Polres, dan nanti mana yang dilakukan penyekatan oleh Polsek. Kemudian karena ini kita sudah nyekat kedua kalinya, ada pengalaman tahun lalu, semua modus-modus yang dilakukan oleh masyarakat yang tetap mencoba-coba untuk mudik itu juga nanti akan kita periksa. Sebagai contoh misalnya naik ke dalam bak truk, kemudian sembunyi di bagasi bis, sembunyi di toiletnya bis, atau bahkan naik ke dalam mobil yang sedang ditowing, naik ke dalam ambulan, padahal tidak mengangkut orang sakit dan sebagainya. Nah, semua modus-modus itu kan kita sudah pahami dan sudah pelajari, dan pada saatnya nanti semua akan kita periksa. Yang akan dilakukan terhadap kendaraan pribadi seperti apa Pak Sambodo? Ya, kendaraan pribadi nanti kita pilah-pilah. Kalau memang kendaraan pribadi itu mengangkut atau meminta bayaran kepada penumpang, berarti dia adalah travel gelap. Nah tentu itu ada sanksi tilangnya, pelanggaran lalu lintas, yaitu pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman 2 bulan dan denda kurung atau denda Rp500.000. Tetapi kalau semata-mata mobil pribadi yang digunakan oleh keluarga misalnya, atau teman-teman misalnya untuk melakukan perjalanan mudik, dan sanksinya kita putar balik. Kalau untuk roda 2 seperti apa Pak Sambodo pemberlakuannya? Sama, roda 2 sama. Jadi makanya ada nanti jalur-jalur tikus yang akan dijaga oleh Polsek, terutama jalur-jalur yang kecil yang digunakan untuk para pemudik sepeda motor. Jadi baik roda 4 maupun roda 2 semua nanti akan kita periksa. Baik, Pak Sambodo, kalau misalnya nanti sudah disuruh putar balik, tapi kemudian justru mencari jalan-jalan tikus dan kemudian mencari jalan sendiri begitu. Nah ini plan A, plan B, plan C-nya itu seperti apa sih Pak Sambodo? Ya mungkin juga kita tidak mungkin bisa menyekat 100% ya Mas ya. Pasti masih nanti akan ada yang lolos. Nah ketika lolos inilah kemudian peran dari pemerintah dan masyarakat di daerah penerima, gitu. Karena di dalam ketentuan surat edaran itu kan ada isolasi mandiri selama 5 hari dengan biaya sendiri. Nah itulah peran daripada daerah penerima. Kalau tetap masih ada yang lolos, mereka harus diisolasi mandiri selama 5 hari dengan biaya sendiri. Baru setelah itu mereka baru boleh bisa bersosialisasi dengan warga di kampung dan sebagainya. Nah ini peran itu yang kita harapkan dari masyarakat di daerah-daerah penerima, gitu. Baik, Pak Sambodo, lalu apakah ada antisipasi yang mungkin disiapkan dari pihak Polda Metro Jaya kalau masyarakat mau mudik sebelum tanggal 6 Mei? Memang sebelum tanggal 6 Mei itu belum termasuk dalam pelarangan mudik. Nah tetapi ada surat edaran gugus tugas COVID-19 nomor 12 tahun 2021 yang mengatur tentang bagaimana perjalanan di dalam negeri
pada masa pandemi COVID. Antara lain dia harus punya sertifikat bebas COVID, baik swab antigen, PCR maupun Genus. Kemudian membatasi kapasitas dalam kendaraan dan sebagainya, mematuhi protokol kesehatan. Nah, itulah yang diatur untuk perjalanan sebelum tanggal 6. Nah, begitu tanggal 6 sampai tanggal 17 itu masuk kepada surat edaran nomor 13 tentang peniadaan mudik lebaran tahun 2021. Baik, untuk kendaraan yang diperbolehkan syaratnya apa saja Pak Sambodo? Di dalam surat edaran nomor 13 itu yang diperbolehkan misalnya adalah angkutan logistik atau barang. Itu tidak perjalanan, semuanya boleh lewat. Kemudian yang kedua, perjalanan orang adalah perjalanan non-mudik. Apa itu perjalanan non-mudik? Misalnya perjalanan dinas, perjalanan kalau ada yang sakit, kematian, duka, atau ada orang melahirkan. Nah, tentu masing-masing ada syaratnya. Misalnya, perjalanan dinas itu harus dengan surat perintah atau surat izin jalan dari pejabat eselon 2 minimal dengan tanda tangan dan cap basah. Itu berlaku bagi ASN, TNI, Polri, pegawai ke BUMN. Nah, bagi masyarakat umum, itu dia harus ada surat izin atau surat keterangan yang ditandatangani oleh minimal kepala desa atau lurah yang menyatakan tentang keperluan berpergiannya. Nah, kemudian semuanya ketika berangkat pun mereka harus mempunyai surat bebas dari COVID-19. Baik, Pak Sambodo Purnomo Yogo, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang Pak Sambodo.